Kita masuk ke bagian yang terakhir ya, sekaligus menutup tahun ini juga. Jadi kita sama-sama akan membahas kebangkitan tubuh, hidup yang kekal dan juga amin. Bisa lanjut? Ini pertanyaan yang sering saya tanyakan juga ya, kemarin waktu kekal gabungan, waktu youth juga saya tanyakan, apa sih yang jadi harapan kita di tahun depan, di tahun 2024? Mungkin sebagian punya harapan yang baru gitu ya. Oh, kalau masih sekolah ya naik kelas, masuk ke sekolah yang dipilih, masuk di kampus pilihan. Kalau yang kerja mungkin pengen naik tingkat, pengen naik gaji gitu paling enggak ya. Tempat tingkatnya sama tapi gajinya naik gitu kalau bisa. Mungkin ada yang punya harapan, oh tahun depan ndang nikah, tahun depan ndang punya anak, atau tahun depan ndang punya cucu gitu ya. Ada banyak harapan kita, tapi ada juga yang ya pokoknya jalan lah tahun depan ya, podo mbek tahun ini, podo mbek tahun lalu, pokoknya sik jalan, sik bisa makan, masih bisa ini ya, pokoknya cukup gitu. Ada banyak harapan yang mungkin kita sudah ndak pikirin, yang mungkin kita sudah lupakan. Tapi ada juga harapan-harapan yang baru. Nah, saya ingin memulai bahwa hidup kita itu didorong oleh harapan. Harapan yang salah akan menjadi bencana. Maksudnya apa? Ibarat ada seorang ayah yang kerja mati-matian, lembur-lembur, makannya sego tempe sambal toh, nggak mau makan yang daging-daging. Karena punya harapan anaknya harus sukses, anaknya harus masuk sekolah swasta, anaknya harus dapat gizi yang cukup atau kalau bisa lebih-lebih gitu ya. Itu harapan sang ayah. Sampai sang ayah kalau pulang kerja wis nggak pernah cangkruk sama teman-temannya, kehidupan sosialnya mulai hilang. Hidupnya cuma buat anaknya terus. Tapi harapan tersebut ketika diletakkan di tempat yang salah, sang ayah sudah merasa mengorbankan setengah hidupnya mungkin ya, dari anaknya lahir sampai anaknya umur 17 dibuang hidupnya, 17 tahun buat anaknya hidup sukses. Ternyata waktu anaknya besar, anaknya ikut terjerumus pergaulan bebas, masuk penjara, kuliahnya molor sampai di DO. Dari sisi sang ayah pasti akan hancur, kecewa, sedih, marah dan lain-lain. Karena apa? Harapan yang diagung-agungkan, yang dia rela berkorban puluhan belasan tahun, ternyata tidak sesuai, ternyata mengecewakan. Next, sama dengan hidup kita, ibaratnya sebuah mobil, harapan itu adalah mesin. Ada mobil yang bodinya mulus, kalau di iklan-iklan itu orsinil cat gitu ya, catnya mulus, ori dari pabrik, gak lecet, gak kesentuh apapun. Tapi kampas koplingnya jebol, fan beltnya pedot, radiatornya bocor. Mobil itu gak akan bisa berfungsi dengan baik. Kalaupun dipaksa terus dipakai terus, bisa jadi kecelakaan di tengah jalan. Sama dengan hidup kita, kita juga punya mesin penggerak, yaitu harapan. Dulu kalau saya ketemu orang-orang yang ya rada di pinggir jalan gitu ya, yang rumahnya blosok-blosok, mereka rela kerja PP Surabaya Gresik gitu, rela naik bis desel-deselan. Untuk apa? Dia punya harapan ketika pulang bawa gaji, bawa makanan untuk anaknya, untuk istrinya, itu bahagia. Sesusah apapun hidupku, kerjaanku sendak enak apapun, yang penting ketika aku pulang aku lihat anak dan istriku makan dengan kenyang, bisa senyum bahagia, itu sudah cukup. Aku rela berkorban. Itu mesin penggerak yang mendorong bapak tadi bisa kerja, rela berkorban untuk anak dan istrinya. Tapi terkadang kita sebagai orang Kristen, kita hanya fokus bingung yang di luar. Bingung kalau mobil, bingung ganti cat, bingung nyuci mobilnya, nyuci kacanya, nyuci dalamnya, tapi mesinnya tidak pernah dicek.
Kadang saya sering lihat gitu ya di internet kalau orang-orang guyonan gitu, seringnya itu kaum perempuan gitu ya, motor 5 tahun ganti oli, gak pernah dicek. Ya pokoknya tak pakai isi bensin ya wis. Gak ngerti oli kopling, oli mesin, oli iki gak ngurus, pokoknya ono bensinnya melaku, ya sudah. Nah itu contoh yang bisa jadi kalau mobil sampai turun mesin, sampai nginep berhari-hari, sampai habis jutaan, hanya karena tidak ngecek mesin. Nah saya rindu hari ini kita sama-sama ngecek mesin kita ya, ngecek hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Next. Nah, jadi dalam kekristenan Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah lihat, ada yang jarang, ada yang tidak pernah, baru pertama kali. Kekristenan membagi cara pandang atau kisah Alkitab itu dalam 4 bab. Kita sama-sama baca yang Indonesia ya, yang atasnya. Yang pertama, penciptaan. Sama-sama bilang penciptaan. Penciptaan. Yang kedua, kejatuhan. 1, 2, 3. Kejatuhan. Lanjut, yang ketiga penebusan. Dan yang terakhir pemulihan. Kadang kita lupa, kita itu ada dalam narasi agungnya Tuhan. Dari penciptaan sampai pemulihan. Next, kalau kita lihat, kita itu ada di titik yang oranye itu loh ya. Antara penebusan dan pemulihan. Kita semua yakin sudah ditebus, amin? Amin. Tapi belum kiamat ya? Belum kan? Belum surga dan bumi yang baru toh. Masih lama kan ini ya. Kita ada di antara dari penebusan masuk ke pemulihan. Dasarnya apa? Next. Ini saya bacain secara singkat ya. Penciptaan, ya semua tahu kita diciptakan Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, sampailah di Kejadian 3 ketika manusia melanggar perintah Tuhan, manusia jatuh ke dalam dosa. Yang awalnya diciptakan semuanya baik, menjadi rusak karena dosa. Dan kalau saudara baca, penebusan itu bukan nunggu Matius, bukan nunggu Yesus lahir, tapi dari Kejadian 3 ayat 15 ketika Tuhan memberikan janji Injil yang pertama, yaitu keturunan wanita ini akan meremukkan kepala ular. Itu adalah Injil yang pertama. Disitulah mulai kita baca, kalau kita baca Alkitab, kisah dari Abraham, Menara Babel, sampai zamannya Yesus, raja-raja dan lain-lain, sampai Yesus lahir. Itu bercerita tentang janji yang di awal tadi, bahwa keturunan wanita ini akan meremukkan iblis, meremukkan kepala ular. Kalau kita lihat dari janji Allah awalnya di Adam, diterusin di Nuh, di Abraham, dan terus sampai raja-raja, sampai Matius, sampai Yesus menebus, itu semua bercerita tentang benih dari wanita tersebut. Benih yang dijanjikan Tuhan itu perjalanannya dari Adam turun sampai raja-raja, rajanya berontak gini gitu. Sampai akhirnya lahirlah Yesus dan Yesus menebus. Dan kisah penebusan ini diteruskan sampai hampir kita masuk di Wahyu. Bahwa penggenapan janji yang di awal digenapi di Wahyu, bahwa sang iblis benar-benar ditaklukkan, sang maut benar-benar dikalahkan, dan bumi yang rusak ini dipulihkan. Jadi kalau kita lihat, kita ada dalam rencananya Tuhan. Rencana Tuhan dari awal penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan pemulihan. Nah terus kaitannya apa? Kita coba ya, bagaimana cara pandang ini kita bisa pakai untuk melihat hal-hal yang mungkin kelihatannya duniawi, kelihatannya tidak ada kaitannya sama kekristenan. Bisa di next. Misalnya tentang pekerjaan. Kita semua tahu bahwa manusia dicipta oleh Allah yang bekerja, dan manusia diciptakan untuk bekerja, bukan untuk tiduran terus gitu ya. Manusia bukan diciptakan cuma untuk makan tidur, tapi manusia dari awal diciptakan oleh Tuhan untuk bekerja.
bekerja. Dan pekerjaan itu sendiri adalah baik di mata Tuhan karena Allah sendiri juga bekerja. Tapi karena kejatuhan manusia, jatuh dalam dosa, pekerjaan menjadi susah, menjadi dengan jerih payah. Di Kejadian 3, ketika Tuhan mengusir Adam Hawa dari Taman Eden, kamu akan mengusahakan bumi dengan jerih payah, dengan kesakitan, dengan susah. Tapi lewat penebusan Kristus, Paulus mengajarkan di Kolose 3, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Sehingga apa? Orang Kristen yang awalnya pekerjaan ini sudah menjadi hal yang menyusahkan, menyakitkan, di dalam Tuhan, orang Kristen bisa bersuka cita dalam pekerjaannya. Karena bukan melakukan untuk manusia, tetapi melakukan itu untuk Tuhan yang sudah menebus. Dan di pemulihan, orang Kristen bekerja melayani Tuhan di langit dan bumi yang baru. Jadi kalau saudara pikir masuk surga itu cuma tinggal tidur, enggak ya saudara. Di surga, di langit dan bumi yang baru, di Yerusalem yang baru, kita juga tetap bekerja memuliakan Tuhan. Next. Sehingga kalau kita renungkan, kita selidiki lagi hati kita, harapan dan doa kita itu mencerminkan isi hati kita. Maksudnya apa? Doa itu enggak nunggu maju ke depan, pegang mic, tutup mata, lipat tangan. Doa itu apa yang kita harapkan. Aku berdoa supaya kalau sekolah ujianku lulus dengan nilai yang bagus. Aku berdoa supaya kalau di kerjaan enggak terjadi masalah. Itu doa-doa kita dan enggak ada yang salah. Tapi ketika kita menempatkan harapan kita akan hal-hal duniawi lebih daripada Tuhan, disitulah kita memberhalakan yang lain. Kalau kita benci sama seseorang, otomatis harapan dan doa kita akan orang tersebut pasti jelek. Oh, tak dongakno lek hamil keguguran, mungkin tidak sejati itu gitu ya. Tapi kita pasti, gak usah naik pangkat lah, gaji gak usah turun, lek bisa kontrak gak usah diperpanjang. Orang yang bencekno gak kena dipercaya kok. Kalau kita melihat seseorang dengan benci, otomatis harapan dan doa kita ke orang tersebut biasanya gampang yang jelek-jelek. Nah, itu menunjukkan bahwa doa kita, harapan kita itu menunjukkan isi hati kita. Nah, saya mau kita sama-sama ngecek mesin kita ya, ngecek hati kita. Next. Ibaratnya bongkahan es, berhala itu ada dua. Berhala yang permukaan, yang di atas-atas, yang kelihatannya sepele gitu ya. Bisa uang, relasi, pekerjaan, hiburan, dan lain-lain. Sebenarnya itu menunjukkan yang ada di akar, yang ada di dalam. Yaitu bisa keamanan, kenyamanan, penerimaan, dan kekuasaan. Saya kasih contoh, next. Misalnya kita punya berhala relasi, hubungan dengan orang. Atau mungkin kita harus punya teman baik. Kalau orang Cina biasanya hoping iki, kudu ono hoping sih. Tapi gak hoping gak iso. Kalau kita punya berhala rasa aman, yang saya kasih dalam kurung itu respon kita biasanya kalau berhala tersebut tidak tercapai atau terusik. Kalau kita memberhalakan rasa aman, biasanya kita gampang khawatir. Contohnya, kalau kita memberhalakan relasi, punya teman, punya sahabat, otomatis kita kalau mengejar keamanan, kita pasti berpikir, kalau saya punya teman baik, saya punya relasi yang baik dengan orang, itu membuat saya normal kayak orang lain. Kalau saya tidak punya teman itu justru kalau di sekolah mungkin dibully, dijauhi teman, nggak ada yang mau temenan, orang dia tidak ada temannya kok. Sehingga perlunya rasa aman, yaitu aku harus supaya aman sama dengan orang lain, aku tidak ditindas orang, aku tidak dihina orang, aku harus punya posisi yang sama. Kalau tidak punya biasanya khawatir. Contohnya ketika saya diceritain ada adik kelas saya dari kecil homeschooling sampai SMA lulus homeschooling terus, tidak pernah ketemu orang, tidak punya sosial media, tidak punya WA, Facebook, Instagram, blas tidak punya. Ketika masuk ke kampus, ke universitas yang banyak orang, dia otomatis khawatir. Dibagi grup tugas di grup WA, lah aku handphone tidak punya, pakai pinjem mama.
Masa WA-nya mamaku tak masuk no grup kelas? Dia jadi khawatir. Respon yang kedua, rasa nyaman. Nyaman ini juga kalau saya punya teman, saya punya sahabat, saya tidak kesepian. Kalau saya punya masalah, saya ada teman cerita, saya ada penghiburan. Dan biasanya kalau tidak tercapai itu marah atau frustrasi. Sehingga akan mengupayakan segala cara, umek sana, umek sini, mengusahakan gini gitu, ikut kumpul sini, ikut meeting sana. Supaya apa? Cari teman. Tapi kalau punya berhala penerimaan, dia menganggap adanya teman, adanya sahabat itu membuat saya dapat pengakuan, membuat saya didukung, membuat saya dapat pujian dari orang lain. Dulu saya menyadari saya punya berhala di sini. Kenapa? Karena dari kecil meskipun orang tua saya sering memuji saya gitu ya. Biasanya pujiannya itu enggak berhenti di saya pinter, bagus, oke, enggak. Saya pinter, bagus, tapi nanti lain kali gini ya. Nanti lain kali gitu ya. Udah bagus kok, tapi bisa lebih. Dan saya enggak pernah dapat pujian yang saya bagus selesai, pertahankan, itu jarang. Biasanya tingkatkan. Otomatis saya hidup dengan gak tahu puas ya wong iki. Gak pernah puas, dituntut terus, minta lebih terus. Akhirnya ketika saya ketemu orang yang mujinya tulus gitu ya, oh saya bagus, gak apa-apa wis kayak gitu ya. Saya langsung, loh, ngono tok dah. Loh, gak salah ta iki aku otomatis minder, mikirnya kemana-mana. Loh ini beneran dipuji atau orang ini udah kecewa sama aku atau ya apa? Otomatis saya rasa penerimaannya terusik. Ini aku beneran diterima atau enggak? Karena dari kecil hidup dengan penerimaan yang selalu dituntut kemudian. Tapi ada juga yang punya berhala berkuasa. Kalau saya punya teman, saya itu jadi orang yang populer, saya mudah bergaul, saya di mata orang ini saya punya posisi yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang temennya cuma 1, 2. Saya ini butuh temen, ngechat sini nyaut, ngechat grup sini nyaut. Saya ini terkenal, punya berhala kekuasaan, posisi. Sehingga kalau ada orang merendahkan, egonya terusik, langsung tersinggung, langsung marah-marah. Nah, itu salah satu contoh hal yang baik, relasi. Kalau kita menempatkan lebih dari Tuhan, iblis itu dengan gampang pakai relasi yang baik ini jadi berhala. Next, ada kalimat dari seorang teolog ya, almarhum, hati manusia itu pabrik berhala yang mengolah hal-hal baik seperti karir, cinta, kepemilikan materi, bahkan keluarga menjadi yang terutama. Menjadi yang terutama. Hati kita menuhankan hal-hal tersebut sebagai pusat hidup karena kita berpikir apa? Hal-hal tersebut memberi kita makna, keamanan, kenyamanan, dan kepuasan. Tapi nyatanya banyak artis, orang-orang terkenal, duitnya banyak, ya bunuh diri. Padahal orang mikir, boleh duitnya akeh lo enak, butuh rumah tinggal beli, butuh mobil beli, lek macet beli helikopter sak bangun landasane. Tapi nyatanya banyak yang tidak puas. Kepuasan-kepuasan ini hanya kepuasan semu yang ketika kita capai, ketika kita dapat, ternyata tidak puas, ternyata maknanya tidak dapat, ternyata masih belum nyaman. Bisa jadi iblis juga pakai, bukannya tidak tercapai tapi justru kebalikannya. Orang yang memberhalakan, oh kalau aku punya uang hidupku pasti nyaman. Ketika uangnya banyak, apa nyaman? Gak, tambah stres. Nanti ini ku bangkrut ya apa? Nanti kalau sahamku turun ya apa? Nanti kalau emasnya anjlok ya apa? Malah kepikiran. Iblis atau berhala-berhala itu justru melawan apa yang kita harapkan. Memberi kita lawan dari yang kita harapkan. Kita harapkan kenyamanan justru diberi kekhawatiran lebih. Sehingga kalau kita mau uji hati kita, next, kapan sih kita khawatir? Kapan sih kita marah? Kapan kita minder? Kapan kita merasa tersinggung? Jangan-jangan di situ kita sudah memberhalakan sesuatu lebih dari Tuhan. Nah terus ya apa? Saya melihat hal yang baik aja pun bisa jadi berhala. Terus gimana?
Dan next itulah poin saya pertama, kita bisa masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu next, kebangkitan tubuh. Kita masih hidup dalam daging. Iblis dengan gampang pakai kedagingan kita, belokkan kita yang awalnya kita niat tulus pelayanan buat Tuhan, dibelokkan. Kita awalnya niat serius sama Tuhan, dibelokkan. Iblis dengan gampang mengubah itu. Tapi jangan lupa, ada janji dari Tuhan bahwa kedagingan kita akan habis. Next. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Keselamatan kekal merupakan pondasi dan harapan kekristenan. Orang Kristen punya harapan yang lebih, punya pondasi yang lebih kuat. Yaitu apa? Keselamatan kekal. Lanjut kita baca di 1 Korintus 15 ayat 14 dan 20. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan di ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Bapak Ibu Saudara, tubuh jasmani kita bisa capek, bisa dikecewakan, bisa dimanfaatkan, bisa mati. Tapi Kristus yang menjadi sulung orang yang dibangkitkan, manusia yang bangkit pertama, menjadi harapan pada kita bahwa nanti kita juga akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Lalu di 1 Korintus 15 ayat 36 dan 42. Di situ ketika Paulus mengajar, di situ Paulus ngomong, "Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan." Ayat 43, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alami, maka ada pula tubuh rohani. Maksudnya apa? Paulus ngomong, kalau kita mau tanaman itu hidup, maka biji yang kita tabur itu harus mati dulu. Maksudnya apa? Biji itu kalau saudara cuman doain, diliatin terus gitu ya, tidak akan tumbuh. Tapi biji itu harus dikubur, biji itu harus sampai hancur. Kenapa? Karena bertumbuh. Sel yang ini jadi akar, sel yang ini jadi batang, sel yang ini jadi daun. Bijinya sendiri kemana? Hilang. Paulus juga menggambarkan hal yang sama. Kita dalam kedagingan perlu juga dikuburkan dan dibangkitkan dalam rohani. Kebangkitan tubuh memberi kita harapan bahwa tubuh jasmani, tubuh kita ini suatu saat akan lenyap. Pergumulan kita suatu saat juga akan hilang. Tuhan memberi kita pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Ketika nanti semuanya digantikan oleh tubuh kebangkitan, maka kebangkitan Kristus, Kristus datang menebus kita itu bukan cuma menebus kita sekarang di bumi, tapi juga sampai kekekalan. Kristus bukan cuma datang supaya kita bisa hidup tenang, hidup nyaman, hidup enak di bumi. Tapi jauh lebih serius, jauh lebih dalam daripada itu. Kristus menebus kita dari yang jasmani, dari yang rusak, dari yang bobrok, kepada kehidupan kekal yang penuh dengan pengharapan. Jadi tubuh kita, tubuh kebangkitan yang dijanjikan itu, tujuannya untuk apa? Ya untuk hidup yang kekal. Tubuh kekal untuk hidup yang kekal. Tubuh jasmani untuk hidup yang jasmani. Tubuh yang terbatas untuk hidup yang terbatas. Next. Masih ingat ya, tubuh kebangkitan kita itu bukan untuk yang penciptaan, kejatuhan, penebusan, tapi kita ditebus masuk di pemulihan.
Pemulihan ini apa? Ini bicara soal janji Tuhan di akhir zaman. Penggenapan akan janji di kejadian tadi bahwa keturunan wanita akan meremukkan kepala ular. Bahwa bumi yang sudah hancur akan dosa akan diganti dengan bumi yang baru, yang sebagaimana diciptakan awalnya. Kita baca Wahyu 21 ayat 1 sampai yang ke-7. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhiaskan bagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan di ayat yang keempat, dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. 6 dan 7. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Dan yang terakhir ayat ke-7, barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Kita kembali ke ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga di situ dikatakan, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Bahasa yang dipakai di sini bertabernakel. Allah bertabernakel bersama dengan mereka, dengan manusia. Tujuan kita di akhir zaman, di hidup yang kekal, di surga dan bumi yang baru itu bukan surganya, bukan Yerusalemnya, bukan lantai emasnya, bukan gedung mewahnya, tapi Allah yang hadir hidup bersama dengan kita. Kehadiran Allah dalam hidup kita di ayat 4 ditandai dengan apa? Pertama, menghapus air mata. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Di sini jelas bukan cuma air matanya yang hilang, tapi menghapuskan air mata dari mata orang yang menangis. Itu bicara apa? Ketika saudara mungkin lihat yang punya anak, anaknya nangis, terus ada ibu yang nenangin matanya diusap, air matanya dilap. Di sini bentuk keintiman Tuhan hadir ke manusia. Bukan cuman penderitaan hilang, enggak, tapi Tuhan hadir menghapuskan air mata itu dari matanya. Bukan cuman Tuhan jadi penguasa, tapi Tuhan hadir dalam hidup kita, hadir dalam tengah-tengah manusia. Dan tanda yang lain, tidak ada maut. Kalau kita kembali di 1 Korintus, 2 Korintus, Paulus juga mengatakan di kebangkitan tubuh yang akan datang, Tuhan berkata, maut di mana sengatmu? Karena Kristus sudah mengalahkan maut. Kristus sudah menang atas maut. Sehingga di kehidupan yang kekal, maut tidak ada lagi. Dan juga tidak ada lagi perkabungan. Perkabungan itu bicara apa? Perkabungan itu bukan cuma orang meninggal terus nangis, tapi bentuk duka cita yang mendalam. Ditandai dengan apa? Kalau kita baca perjanjian lama sampai mengoyakkan jubah, sampai puasa, sampai doa, sampai ini, sampai itu. Saking berduka citanya, karena berduka citanya itu sangat besar. Sampai bisa memakan waktu berhari-hari, berminggu-minggu. Stres yang berlebihan sampai orang itu disuruh makan tidak bisa, mandi tidak mau,
keluar kamar, wis gak keluar, wis gak ketemu orang. Kalau saudara lihat Daud, ketika dia menyadari dia berzina dengan Batseba, dan anak hasil perzinahan tersebut harus diambil Tuhan, Daud berduka cita. Dia tidak mau makan, dia tidak mau keluar kamar, tidak mau mandi, dipanggil orang tidak mau, diajak ketemuan tidak mau. Itu bentuk duka cita yang sangat mendalam. Akan apa? Penyesalan atas dosa. Dan saya pernah ngerasa gitu ya, kapan lalu, beberapa minggu yang lalu gitu. Ada orang dekat saya ya lumayan dekat, saya percaya dia. Saya hubungannya baik. Tiba-tiba saya difitnah, diolok-olok, dimaki-maki. Lewat kejadian itu, saya tuh masuk kamar itu cuman ngeliat tembok, dipanggil mamaku suruh makan, gak makan, gak keluar, gak mandi, bengong gitu toh. Berjam-jam saya itu cuman, kok iso ya aku sampai digini, no, kenapa ya Tuhan kok aku sampai gini? Ya mungkin saya gak sampai berminggu-minggu gitu ya, gak sampai kayak Daud sampai gondrong mungkin, sampai gak mandi. Tapi bentuk duka cita sampai nangis itu gak bisa keluar air mata, saya sekarep mula Tuhan. Bentuk kekecewaan yang mendalam. Di sini dikatakan apa? Tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita, sebab semuanya itu telah berlalu. Janji di kehidupan kekal. Itu janji yang sangat indah. Lanjut di ayat yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Saudara bukan pertama kali dengar janji yang ini. Dari perjanjian lama, perjanjian baru diulang-ulang terus bahwa kita akan diangkat menjadi anaknya. Ini loh harapan utama, pondasi utama orang Kristen, yaitu lewat penebusan Kristus. Kita bukan cuma diperdamaikan, tapi diangkat menjadi anaknya, memperoleh hak waris. Next, kembali ke slide. Ketika kita menyadari hidup ini kekal, dan Kristus menebus kita bukan cuma untuk di bumi, tapi untuk kekekalan. Ada 3 implikasi. Yang pertama, cara kita memandang masa kini itu akan berubah. Kita sadar bahwa hidup kita itu bukan milik kita. Kita sadar hidup kita ada di genggaman tangan Sang Penebus kita. Kita sadar bahwa sekarang kita hidup dalam daging yang rentan jatuh dalam dosa. Sehingga kita perlu sadar bahwa kita tidak akan bisa mampu dengan tenaga kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan. Dan yang kedua, cara kita memandang masa depan, bahwa ada harapan yang jauh lebih mulia dari harapan kita yang duniawi, yang fana. Ada keamanan, kenyamanan, ketentraman yang jauh lebih berkuasa dibanding keamanan yang semu di dunia. Bahwa segala penderitaan akan dihapuskan. Kita bukan memandang hidup cuman ya tahun depan mau apa, bulan depan mau apa. Tapi kita lihat dari lensa Kristus, bahwa di akhir zaman penderitaan yang mungkin bisa dibilang gak bisa kita selesaikan ini sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Bahwa ada harapan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita pikir bisa memuaskan kita. Dan yang terakhir, kita memandang dosa, kita memandang Injil jauh lebih serius. Ketika kita lihat hidup kita ada pertanggungjawaban di kekekalan, kita tidak main-main lagi sama dosa. Kita bukan lihat dosa yang ya besok aku ke gereja lah dihapus ya sama Tuhan. Aku berbuat baik selesailah dosa.
Tapi kita lihat dosa itu hal yang serius dan kita tidak mampu menang atas dosa kalau bukan Kristus yang membebaskan kita. Kita memandang Injil bukan cuma salah satu topik khotbah, salah satu kitab Alkitab, tapi Injil adalah pusat hidup kita. Kita tidak akan mampu mendapatkan kehidupan kekal kalau bukan oleh kuasa Injil. Next, kita lihat kembali. Hidup kita itu bukan berpusat di diri kita, tapi kita tergabung dalam narasi agungnya Tuhan. Ketika kita membaca pengakuan iman rasuli, kita bergabung dengan setiap orang Kristen yang percaya. Kita percaya bahwa kita diciptakan, kita percaya bahwa manusia jatuh dalam dosa, kita juga percaya bahwa Kristus menebus kita. Dan ada janji akan hidup kekal. Dan yang terakhir, next di 2 Korintus 1 ayat 20. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Semua janji Allah ini apa? Banyak pendeta yang ngawur di karpe dewe. Janji Tuhan ya utangmu lunas, doamu terjawab, keinginan kedaginganmu dikabulkan semua. Next ayat yang terakhir kalau kita lihat dalam Alkitab. Di Efesus 1 ayat 13 dan 14 saya bacakan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Janji Allah bukan hal-hal yang duniawi, bukan hanya hawa nafsu belaka, tapi Roh Kudus yang dijanjikan. Saudara percaya saudara ada Roh Kudus, amin. Saudara percaya saudara sudah ditebus, amin. Janji yang diberikan Tuhan lewat Roh Kudus. Kita dimeteraikan untuk mendapatkan tubuh kebangkitan dan hidup yang kekal. Kita dicipta bukan untuk hidup di bumi dan selesai, tapi ada pengharapan yang jauh lebih mulia, yaitu hidup kekal. Next, slide yang terakhir, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama baca kalimat yang di atas ya, 3 baris. Sambil pemusik bisa bersiap. 1, 2, 3. Ketika kita berkata amin, kita diingatkan akan janji Allah, yaitu keselamatan kekal. Saudara terima janji Tuhan? Saudara percaya ada hidup kekal dalam Tuhan, amin? Mari kita ubah hati kita cek hati kita. Kita sudah fokus pada yang kekal atau hanya pada yang dunia?